Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pelajaran kita membahas matan al-Ajurumiyah. Kita sampai pembahasan musannif rahimahullah ta'ala tentang tanda-tanda fi'il. Beliau berkata, wal fi'lu yu'rafu, dan fi'il itu dikenal dengan bi qad, kemudian wasini yang kedua, wasaufa yang ketiga, kemudian wata'i at-ta'nisis sakinah dengan tak ta'nis yang sukun. Jadi fi'il itu cirinya yang beliau sebutkan ada 4, yaitu dengan qad, kemudian sin, yaitu sa ya. Sin di sini adalah sa. Kemudian saufa dan ta'it ta'nisis sakinah. Ta'it ta'nisis sakinati, yaitu tak ta'nis yang sukun. Kita bahas satu persatu, yaitu alamatul fi'li. Alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il yang beliau sebutkan ada 4, atau jika digabung ada 3 ya, karena sin dan saufa nanti satu jenis ya. Yang pertama beliau sebutkan ada qad ya. Qad biasa diartikan dengan sungguh ya, tapi sebenarnya nanti artinya tergantung dari konteks kalimatnya ya. Qad di sini dia bisa masuk ke fi'il madhi maupun bisa masuk ke fi'il mudhari ya. Contoh yang masuk ke fi'il madhi misalnya qad aflahal mu'minun ya, qad aflahal mu'minun, maka aflaha di sini adalah fi'il ya, karena dia didahului oleh qad. Begitu juga qad sami'allahu qaulan, maka sami'a di sini adalah fi'il karena didahului oleh qad. Di sini dia ada qad juga untuk aflaha. Kemudian contoh yang ketiga, qad qamatis shalah, maka qama di sini adalah fi'il karena didahului oleh qad. Ya, ini ketika masuk fi'il mudhari. Ya, fi'il madhi ya, fi'il madhi. Fi'il yang menunjukkan telah lampau dan dia bisa bermakna sungguh ya. Sungguh di sini maknanya sungguh. Bisa juga bermakna dekat ya. Kalau qad qamatis shalah itu kan waktu sholat sudah dekat. Jadi qad itu ketika masuk ke fi'il madhi bisa bermakna sungguh atau bisa bermakna dekat ya. Kemudian qad itu juga bisa masuk ke fi'il mudhari ya. Contohnya qad yanjahul mujtahidu, qad yanjahul mujtahidu ya. Ketika masuk ke fi'il mudhari itu juga mempunyai 2 arti. Yang pertama bisa bermakna sering ya, taksir, atau bermakna jarang atau taklil ya. Kalau di sini contoh yang pertama qad yanjahu, yanjahu di sini adalah fi'il karena dia didahului oleh qad ya, jenisnya fi'il mudhari, fi'il yang sedang terjadi atau akan datang. Maka qad di sini bermakna sering atau banyak ya, sering. Karena dilihat dari konteks kalimatnya, qad yanjahul mujtahidu. Seringnya orang-orang yang mujtahid bersungguh-sungguh itu yanjah, lulus, sukses. Juga bisa bermakna jarang. Misalnya ini, qad yasduku al-kadhibu. Al-kadhib artinya orang yang suka berdusta. Yasduku jujur. Terkadang orang yang pendusta itu berkata jujur. Maka di sini qadnya yang bermakna jarang ya. Jarang sekali orang yang dia dikenal sebagai pendusta dia jujur. Ya, maka ini adalah qad, ciri yang pertama dari sebuah fi'il ya. Kapanpun kita menemukan sebuah kata didahului oleh qad, maka dia adalah fi'il ya, baik dia fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Baik. Kemudian ciri yang kedua adalah di sini saya gabungkan ya, sin dan saufa. As-sin wa saufa. Ini yang kedua. Ya, sin dan saufa itu namanya huruf yang menunjukkan
masa yang akan datang ya. Pada asalnya itu kan fi'il mudhari itu menunjukkan bisa masa yang sekarang atau yang akan datang. Tapi ketika kemasukan sin dan saufa, maka dia fi'il mudhari'nya menunjukkan masa yang akan datang. Jadi perbuatannya terjadinya akan datang. Ya, dan dia hanya masuk ke fi'il mudhari' saja. Contohnya sayahdurul mudarrisu. Nah, di sini sa, di sini sin ya. Asin di sini maksudnya adalah sa. Sayahdurul mudarrisu. Pak guru akan datang. Maka yahduru adalah fi'il karena dia didahului oleh sa, sin ya. Kemudian contohnya sayaqulus sufaha'u minan nasi. Sayaqulu, nah, maka yaqulu di sini adalah fi'il karena didahului oleh asin. Kemudian contoh dari saufa. Saufa yaktubu Zaidun. Zaid akan menulis. Kemudian contoh yang terakhir saufa ta'lamun. Kalian akan mengetahui. Maka ta'lamun adalah fi'il karena didahului oleh saufa. Didahului oleh saufa. Ini ciri yang kedua dari sebuah fi'il, yaitu ketika didahului atau kemasukan sin dan saufa. Nah, apa bedanya sin dan saufa? Ya, sin dan saufa persamaannya itu menunjukkan masa yang akan datang. Ya, dia membuat fi'il menjadi fi'il mudhari'nya berarti atau bermakna akan datang. Bedanya apa? Sin itu waktunya lebih dekat, ya. Jadi akan datangnya itu kalau sa dekat, ya. Kalau saufa itu waktunya lebih lama atau jauh. Tayyib. Kemudian ciri yang ketiga atau yang terakhir yang disebutkan oleh penulis adalah ta'ut ta'nis as-sakinah, yaitu tak ta'nis yang sukun. Tak ta'nis yang sukun, ya, yaitu tak yang berada di akhir fi'il dan dia sukun, dan dia fungsinya adalah menunjukkan pelakunya itu adalah wanita, ya, menunjukkan pelakunya adalah wanita. Contohnya qalat, ya, qalat, maka qala di sini adalah fi'il, dia diakhiri oleh tak ta'nis sakinah. Jadi tak ta'nis ini letaknya di akhir dari sebuah fi'il dan dia menempel di fi'il, ya. Qalat Aisyatu. Qalat Aisyatu. Aisyah berkata. Maka qala adalah fi'il karena diakhiri oleh tak ta'nis sakinah. Kemudian ja'at, maka ja'a di sini diakhiri oleh tak ta'nis sakinah yang sukun, maka dia adalah fi'il. Ja'at Fatimatu. Fatimah telah datang. Kemudian contoh yang terakhir dhahabat. Dhahaba, maka dia adalah sebuah fi'il karena diakhiri oleh tak ta'nis sakinah. Dhahabat at-talibatu. At-talibah siswi, ya, siswi itu datang. Afan, siswi itu pergi, ya. Dan tak ta'nis sakinah ini masuk ke fi'il madhi saja. Taib, ini adalah ciri-ciri fi'il, ya. Kita bisa mengetahui kata itu, sebuah kata itu adalah fi'il, yaitu dengan qad, kemudian sin dan saufa, dan tak ta'nis sakinah. Nah, taib. Kemudian penulis itu tidak menyebutkan tanda-tanda dari fi'il amr, ya. Tanda-tanda dari fi'il amr beliau tidak sebutkan di matanya. Padahal kemarin kita sudah bahas sedikit bahwasanya fi'il itu ada 3, ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr, ya, fi'il amr. Maka fi'il amr itu ciri-cirinya adalah yang pertama menunjukkan perintah, ya, menunjukkan perintah. Kemudian dia bisa dimasuki ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu adalah ya yang menunjukkan pelakunya itu adalah perempuan, ya. Kita lihat contohnya uktub, ya. Uktub di sini adalah fi'il amr. Dia menunjukkan makna perintah, yaitu uktub, tulislah, ya. Kemudian dia bisa dimasuki oleh ya mukhatabah. Uktubi. Uktubi ini maknanya
kita memerintah untuk satu orang perempuan, itu namanya ya mukhatabah. Untuk menunjukkan pelakunya adalah perempuan ya, satu. Uktubi, maka uktub adalah fiil amr. Kemudian ishrab. Ishrab juga fiil amr, menunjukkan perintah, minumlah. Dan bisa dimasuki ya mukhatabah, ishrobi. Kul, akala yakulu kul. Kul itu makanlah, bisa dimasuki ya mukhatabah, kuli. Yang terakhir contohnya kul. Kalau kul ini katakanlah, ya bisa dimasuki ya mukhatabah, kuli ya, kuli. Qala yaqulu kuli, katakanlah. Ya, maka ini adalah ciri dari fiil amr yang tidak disebutkan oleh penulis dalam kitabnya ya. Kemudian yang terakhir dalam matanya, beliau menyebutkan tentang ciri-ciri huruf. Wal harfu ya, harfu ma la yasluhu ma'ahu, yang tidak cocok dengannya atau masuk kepadanya dalilul ismi, ciri-ciri atau tanda-tanda dari isim. Begitu juga wala dalilul fi'li, dan tidak juga ciri-ciri fi'il. Jadi huruf itu adalah kata yang tidak cocok ketika dimasuki ciri-ciri isim maupun ciri-ciri fi'il ya. Jadi bisa kita katakan bahwasanya huruf itu tidak memiliki tanda ya, huruf tidak memiliki tanda. Cirinya adalah ya, cirinya tidak bisa dimasuki tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'il. Ya, contoh-contoh huruf misalnya hal, kemudian fi, kemudian lam, kemudian min, lan, kemudian an. Ya, ini adalah contoh-contoh dari huruf ya. Begitu juga huruf-huruf khafat yang kemarin kita bahas ya, min, ila, an, ala, fi, rubba, al-kafu, al-lamu, al-ba'u, ya, itu semua huruf ya. Itu adalah ciri-ciri afan, itu adalah huruf. Cirinya apa? Cirinya tidak cocok ketika kita masukkan ciri-ciri isim dan ciri-ciri fiil kepadanya. Jadi tidak bisa kita katakan misalnya huruf fi, kita masukkan alif lam. Alif lam ini adalah cirinya dari isim. Tidak bisa kita katakan alfi gitu ya. Fi huruf ya. Kita masukkan alif lam. Karena alif lam itu ciri dari isim. Tidak bisa kita katakan alfi, nggak bisa. Kemudian min juga nggak bisa kita katakan almin gitu ya. Almin nggak bisa. Kemudian contohnya lagi, misalnya fi tadi kita masukkan ciri isim qad misalnya, qad fi, ya itu juga nggak bisa. Kemudian qad min, ya itu juga nggak bisa. Kemudian misalnya saufa ini kan ciri dari fiil, saufaan, ya itu nggak cocok. Begitu juga saufa hal, ini juga nggak cocok. Jadi ini adalah huruf ya, dia ciri-cirinya adalah tidak bisa dimasuki tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fiil. Taib. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.